Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita buka pada pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang kedua, lanjutan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita mengenal tentang Jazirah Arab, kemudian kondisi masyarakat Arab, yang sekarang adalah keadaan masyarakat Arab sebelum Islam ya. Jadi sebelum Islam itu di Arab sudah ada kehidupan yang ramai anak-anak ya. Nah, secara garis besar ada dua macam penduduk yang hidup di Arab ketika itu anak-anak. Nah, dua macam. Satu penduduk kota, yang kedua penduduk desa atau disebut dengan Badui. Nah, penduduk kota itu rata-rata pedagang, dengan dua kota yang terkenal waktu itu adalah Mekah dan Madinah ya. Seperti di daerah kita juga, itu orang-orang kota itu senangnya berdagang ya, Sedangkan penduduk desa mereka rata-rata lebih senang bertani ya, menjadi petani, peternak, atau bahkan pengembala ya itu. Tapi keduanya saling menopang anak-anak, saling membutuhkan. Orang kota butuh orang desa pun butuh orang kota, sehingga terjadi sinergi kehidupan yang bagus ya. Kemudian masa kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam dinamakan masa apa? Yuk, siapa yang tahu, yang dari SD, dari MI mungkin ada? Iya, namanya masa jahiliyah atau masa kebodohan ya. Kenapa disebut jahiliyah? Ayo, siapa yang tahu juga ya. Disebut jahiliyah di sini bukan karena tidak berilmu mereka anak-anak, tetapi karena penduduknya itu kebanyakan suka berbuat kejahatan ya, itu ya. Suka berperang, suka membunuh, melecehkan wanita, melakukan tahayul, menyembah berhala, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Semua aturan yang baik mereka langgar semuanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak patut dikerjakan waktu itu mereka kerjakan, maka dinamakan jahiliyah ya. Itu. Nah, perbuatan-perbuatan itu adalah contoh dari sebuah kebudayaan Arab jahiliyah yang sangat buruk, yang tidak perlu kita tiru sekarang ya, buang jauh-jauh ya. Akan tetapi anak-anak, ada juga beberapa kebudayaan Arab jahiliyah yang baik, di antaranya di bidang kesusastraan atau seni, di mana masyarakat Arab suka sekali membuat karya-karya syair atau puisi, sehingga muncul para penyair yang hebat-hebat dan luar biasa, dan sehingga mereka pun mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Yaitu sekilas tentang keadaan kondisi Arab. Nah, sekarang yang berikutnya adalah misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu ya sebagai rahmat bagi alam semesta, kasih sayang bagi alam semesta ya. Nah, sebelum kita melaju pada apa misi yang dibawa, terlebih dahulu kita kenali dulu kapan Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan ya. Tentunya anak-anak bisa tahu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi ya. Itu perlu diingat. Kalau sampai ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, namanya nabi palsu ya.
imitasi ya itu. Nah, kelahiran Nabi Muhammad sekarang. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di kota Mekah ya. Kalau dirasa penting dicatat, tidak apa-apa anak-anak, di buku silakan ya, atau nanti dilihat lagi kemudian anak-anak dicatat secara ringkas ya, sesuai dengan PowerPoint yang ada ini ya. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Kenapa dinamakan tahun gajah? Silakan dibuka modulnya ya. Pada waktu itu yang menjaga gajah adalah kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib ya. Itu. Nah, waktu itu pasukan Abraha berbondong-bondong ingin menghancurkan Ka'bah. Maksudnya apa? Supaya orang-orang kalau beribadah tidak lagi ke Ka'bah, tapi mereka beralih ke Ka'bah yang lain yang dibuat oleh Abraha. Yang mereka dengan pasukan gajahnya yang sangat banyak menuju Mekah, sehingga kaya-kaya Mekah itu kena gempa karena banyaknya gajah. Ya, tapi karena itu Baitullah ya toh, tempat yang sangat disucikan ya, sangat dihormati oleh orang-orang Islam, sehingga yang menjaga langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum niat Abraha itu kesampaian, Allah menurunkan pasukan ababil. Ya toh? Pasukan ababil, sehingga dengan burung-burung ababil yang datang dari entah dari mana Allah mendatangkannya, dengan membawa sebongkah kerikil yang dijatuhkan, sehingga siapa saja yang kena akan hancur lebur, tidak ada satupun yang bisa tersisa. Maka kelahiran Nabi itulah dinamakan tahunnya tahun gajah, karena ada peristiwa itu. Paham ya anak-anak sekalian? Nah, di Al-Quran itu ada ya toh, disebutkan dalam surat Al-Fil ya. Surat apa anak-anak? Surat Al-Fil di juz 30 ya. Nanti anak-anak surat Al-Fil tolong ditulis nih nanti ya, ditulis di buku itu. Surat Al-Fil, surat yang menerangkan tentang gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Surat apa anak-anak? Saya ulang lagi, Al-Fil ya. Itu nanti tulis di buku ya. Ya, nanti dimintakan tanda tangan Pak Maskon ketika masuk. Yang kedua, wafatnya beliau pun juga sama tanggalnya, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Usia Nabi ketika wafat adalah 63 tahun. Ya, itu. Beliau merupakan keturunan suku Quraisy, suku bangsawan yang sangat berpengaruh di Arab. Nah, udah. Ayahnya sekarang. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, yang wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Ya, jadi masih dalam kandungan ibunya, ayah sudah meninggal dunia. Ya, bagaimana kondisi waktu itu Siti Aminah selaku ibunya ya, harus berjuang mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan Nabi waktu itu masih dalam kandungannya. Ya. Waktu berjalan terus anak-anak. Terus berjalan, sedangkan ibunya wafat ketika beliau berumur 6 tahun. Ya, dari mulai lahir ya toh, sampai umur 6 tahun Nabi sudah yatim. Ya, sudah kita bayangkan ya Allah, bagaimana anak kecil masih kecil, belum tahu apa-apa, tetapi dalam kondisi yatim, tidak punya ayah.
Maka kita harus bersyukur yang masih punya ayah, punya ibu. Silakan bekti dengan ayah ibu. Berbuat baiklah dengan ayah, ibu. Ya toh, supaya kita mendapat ridho dan kasih sayangnya ya. Itu karena di luar sana banyak anak-anak yang tidak punya ayah tapi tidak punya ibu, bahkan ada yang tidak punya ayah, tidak punya ibu lah. Nabi Nuh ketika umur 6 tahun, gitu, ibunya wafat. 6 tahun itu baru kelas apa? Kelas TK besar. Ya, 6 tahun kalau sekarang ya, dulu kan tidak ada sekolah, Nabi tidak sekolah waktu itu ya. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun dan oleh pamannya Abu Thalib ya, dan oleh pamannya Abu Thalib beliau dirawat sebagaimana anaknya sendiri.